Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya adalah mahasiswa PPK PAI dalam jabatan 2024 batch 2 di LPTK YIM Palangkaraya. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Januari 2025, saya akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN dengan model pembelajaran problem based learning di kelas 7 dengan materi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sudah makan tadi pagi? Sudah. Alhamdulillah ya, sudah sarapan tadi pagi. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa ya. Ibu minta kepada Melinda untuk memimpin doa di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Melinda. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian pada pagi hari ini. Adelia Adeni, hadir. Sebut hadir ya. Bayu Lutfianto, hadir. Sheria, hadir. Nur Anissa, hadir. Melinda, hadir. Maya, hadir. Muhammad Taufik, Hadir. Yongki Bianto, hadir. Lenzi Naura Ramadhani, hadir. Stefanus Wildan, hadir. Zaskia Fitriani, hadir. Reza Pahlawan. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional. Di sini Ibu minta kepada Melinda untuk memimpin pembirama di depan ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Diminta kalian untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, satu padaku. Di sanalah aku berdiri dan memenuhimu. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah
Iya, terima kasih Melinda. Kalian dipersilakan untuk kembali. Di pembelajaran yang telah lalu, yaitu tema tentang sholat dan zikir. Siapa di sini yang masih ingat apa itu pengertian dari sholat? Salat. Ya, jadi adalah doa. sholat adalah doa. Siapa lagi? Ya, Taufik. Salat adalah doa meminta kebaikan. Sholat adalah doa meminta kebaikan. Siapa lagi? Ya, ada. Salat adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir sampai dengan salam. Sholat adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir atau takbiratul ihram sampai dengan salam. Baik, kita akan lanjut ke materi kita yang sekarang ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo kita baca bersama-sama. Memahami ketentuan macam-macam sujud. Jadi ini ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, baik ya. Sekarang ibu ingin bertanya, apa yang kalian rasakan ketika kalian melakukan sujud di dalam sholat? Saya Bu, Iya, Celia. ketika sujud saya sering mendapatkan ketenangan. Ya, so, ya, yang Ketika ini sujud saya sering was-was. sering was-was. Siapa lagi? Ketika sujud saya tidak fokus. Ketika sujud Nur Anissa sering tidak fokus. Nah, ya, mengapa seorang muslim wajib mengetahui dan memahami macam-macam sujud? Iya, Renzi. Karena itu termasuk rukun dari sholat. Karena itu termasuk rukun dari sholat. Siapa lagi? Ya, Reza. Rasa itu kewajiban. Karena itu kewajiban. Siapa lagi yang bisa memberikan jawaban? Ya, ayo. Karena itu perintah Allah. Karena itu perintah Allah. Baik. Nah, sekarang judul kita adalah tema kita pada kali ini yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Di sini kita akan membahas berbagai macam sujud ya. Perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Sujud adalah simbol ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersujud, seorang muslim menunjukkan penghormatan tertinggi dan pengakuan akan kebesaran Allah. Ini mengajarkan kita rasa rendah hati dan ketergantungan kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Seorang mukmin hendaknya memahami proses penciptaan, nama dan sifat malaikat. Nah, yang pertama adalah sujud syukur. Kita akan nanti membahas sujud syukur ya. Sujud syukur adalah cara untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Hal ini mendorong mereka untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan dan menghindari dari sifat sombong. Contohnya, ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua contohnya yaitu terhindar dari musibah. Nah, kemudian yang kedua, sujud sahwi. Manusia tidak luput dari kesalahan dan lupa, termasuk dalam beribadah. Sujud sahwi mengajarkan pentingnya memperbaiki kesalahan dan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun
taubat. Ini contohnya di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sujud lupa karena lupa jumlah rakaat di dalam sholat. Kemudian lupa tasyahud awal ya, atau lupa pada tahiyat awal ya. Kemudian ini adalah bacaan dari sujud sahwi. Ayo kita baca bersama-sama. Subhanallah yanamu wala yasjudu. Baik. Nah, sekarang di sini ya ada contoh sujud syukur, yaitu tadi ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, sekarang bagaimana contoh dari rasa sujud syukur kita di kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa memberikan contohnya? Wildan. Ketika Wildan mendapatkan prestasi. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Ya, oke. Ketika saya berhasil menggol di gawang lawan. Ketika saya berhasil menggol di gawang lawan. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Ya. Ketika saya memenangkan perlombaan. Ketika saya memenangkan perlombaan. Nah, itu ketiga contoh tadi. Ketiga contoh yang diberikan Wildan, yang diberikan Taufik, yang diberikan Ceria. Ketiga contoh itu merupakan bentuk dari rasa sujud syukur ya, ketika menang dari prestasi, mendapatkan prestasi, kemudian menang dari perlombaan, kemudian bisa kita lakukan dengan sujud syukur. Baik, sekarang bagaimana lebih jelasnya tentang sujud syukur dan sujud sahwi, kita akan menonton video ya. Mohon diperhatikan. Aisyah, lihat, ada guru sedang sholat. Kita tunggu sampai Bu Guru selesai ya. Terus di saat sujud sahwi, bacaannya apa saja Bu Guru? Bagus sekali Syifa, simak baik-baik ya. Bacaannya adalah Subhana man la yanamu wa la yajhu. Begitu anak-anak. Iya Bu Guru. Nah, sujud sahwi dilakukan di 2 rakaat terakhir, bisa sesudah ataupun sebelum salam. Apa sekarang kalian sudah mengerti? Iya Bu Guru. Kalau begitu, ibu keluar dulu ya anak-anak. Silahkan kalian sholat ya. Iya Bu Guru. Baik, yang tadi itu adalah sujud syahwi ya. Sujud syahwi itu dilakukan karena kita lupa di dalam sholat ya. Sekarang ini adalah sujud syukur ya. Apa itu sujud syukur? Pernahkah kalian melakukan sujud syukur? Dan sudahkah kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah? Nikmat Allah yang kita rasakan atau kita dapatkan hingga saat ini sungguh sangatlah banyak. Nikmat Allah itu tidak terhitung jumlahnya. Allah telah memberikan harta, rezeki, kesehatan, kebahagiaan, bahkan terhindar dari musibah atau kejahatan, dan juga prestasi yang diraih. Itu semua adalah nikmat dan karunia dari Allah. Maka sudah sepantasnya setiap siswa bersyukur kepada Allah. Perhatikanlah firman Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Quran Surat An-Nahl ayat 53. Menjadi siswa yang pandai bersyukur sangatlah penting. Tatkala diberi berbagai nikmat dan kelebihan,
maka siswa yang pandai bersyukur itu tidak akan bersikap sombong, karena ia yakin bahwa setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik Allah memberikan berbagai nikmatnya kepadanya sebagai karunia dan kasih sayang Allah kepadanya. Lantas, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Bersyukur kepada Allah bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah, namun bisa juga dengan cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, bahkan dengan melakukan sujud syukur. Oleh karena itu, sujud syukur sebagai bentuk kepasrahan dan penghambaan diri seorang hamba kepada penciptanya, juga sebagai rasa syukur dan ungkapan terima kasih kita kepada Allah atas semua pemberian nikmat dan karunia-Nya. Dengan demikian, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika mendapatkan suatu kenikmatan atau terhindar dari bahaya. Nah, sekarang kita sudah menonton video tadi ya. Sujud syukur itu adalah sujud karena disebabkan oleh kita mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah, atau sujud syukur itu disebabkan atau kita laksanakan oleh karena terhindar dari musibah. Jadi kita lakukan sujud syukur ya. Kalau kita mendapat nikmat, sujud syukur, bukan hanya kita mengucap kalimat Alhamdulillah. Dan sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena ketika kita lupa jumlah rakaat di dalam sholat atau tahiyat awal di dalam sholat, maka ketika sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Sekarang Ibu akan membentuk kelompok ya, kita akan kerja kelompok. Sekarang bentuk kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Nah, sekarang Ibu akan bacakan soal ya untuk kelompok 1. Ahmad sedang melakukan salat zuhur. Di tengah salat dia ragu apakah dia telah melaksanakan 3 atau 4 rakaat. Setelah selesai dia ingat bahwa ada cara untuk mengatasi keraguan semacam itu, yaitu dengan sujud sahwi. Namun Ahmad tidak tahu persis kapan dan bagaimana melakukan sujud sahwi. Pertanyaannya, apa itu sujud sahwi dan kapan harus dilakukan? Kemudian yang kedua, bagaimana cara melakukan sujud sahwi dalam sholat? Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika keraguan muncul di dalam sholat? Nah, ini soal untuk kelompok 1 ya, silakan dikerjakan. Ibu akan menilai kekompakan kalian. Namun ini dari untuk kelompok 2 ya. Soalnya adalah Aisyah baru saja menerima kabar bahwa dia lulus ujian masuk universitas dengan nilai yang baik. Dia sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini dan ingin mengekspresikan rasa syukurnya melalui sujud syukur. Namun Aisyah belum pernah melakukan sujud syukur sebelumnya. Pertanyaannya, apa itu sujud syukur dan kapan dilakukan? Kemudian bagaimana cara melakukan sujud syukur? Kemudian apa syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum melakukan sujud syukur? Dan ya itu ya, ada 3 pertanyaan dari soal cerita. Silahkan dikerjakan. Dan ini soal untuk kelompok 3. Dalam pelajaran agama di sekolah, guru membaca ayat sajadah dari Al-Quran. Beberapa siswa memperhatikan bahwa beberapa teman mereka melakukan sujud, sementara yang lain tidak. Salah satu siswa, Farhan, ingin tahu lebih lanjut tentang sujud tilawah dan kapan harus dilakukan. Pertanyaannya, apa itu sujud tilawah dan kapan dilakukan? Kemudian bagaimana cara melakukan sujud tilawah? Dan yang ketiga, apa perbedaan kata cara sujud tilawah dilakukan secara sendiri dan berjamaah? Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Ya, tar ya. Pulpennya.
handphone. Gimana cerita? Menganalisanya bagaimana? Ya, sudah. Boleh mencari jawaban di handphonenya ya, boleh mencari jawaban di handphone untuk mencari tulis. Ya, ada ya handphone ya? Iya, oke. Ini kenapa? Handphonenya boleh ya dikeluarkan. Sebelum kita mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan, kita akan ice breaking dulu ya supaya tetap semangat. Kita akan tepuk P5 ya. 1, 2, 3. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan. Sekarang Ibu ingin kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Kelompok 1 dipersilakan. Kami dari kelompok 1, jawaban pertanyaan apa itu sujud sahwi dan kapan harus dilakukan. Jawabannya, sujud sahwi adalah sujud tambahan yang dilakukan untuk mengatasi keraguan atau kesalahan yang terjadi dalam salat. Sujud sahwi bertujuan untuk menebus kekurangan atau kesalahan yang terjadi tanpa sengaja dalam salat, seperti keraguan mengenai jumlah rakaat, terlupa rukuk atau sujud, atau jika ada tambahan atau pengurangan yang jawaban dari nomor 2. Bagaimana cara melakukan sujud sahwi dalam salat? Cara melakukan sujud sahwi adalah sebagai berikut. Setelah mengucapkan salam pada akhir salat, seorang melakukan 2 sujud tambahan sebagai sujud sahwi. Setelah sujud sahwi ucapan dalam salam diulangi seperti biasa. Sujud sahwi bisa dilakukan sebelum atau sesudah salam tergantung pada jenis kesalahan yang terjadi. Jawaban nomor 3. Apa yang harus dilakukan jika keraguan muncul saat salat berlangsung? Jika keraguan muncul selama salat, seperti yang dialami Ahmad dari langkah-langkah yang disebut. Tentukan salah satu kemungkinan. Jika ragu mengenai jumlah rakyat, misalnya Ahmad. Jika ragu mengenai jumlah rakaat, misalnya Ahmad harus memilih salah satu yang paling diyakini. Misalnya memutuskan bahwa dia sudah melakukan 3 rakaat, meskipun ragu apakah sudah 4 atau belum. Lanjutkan salat seperti biasa. Setelah menentukan kemungkinan tersebut, lanjutkan salat tanpa terlalu fokus pada keraguan tersebut. Lakukan sujud sahwi. Setelah selesai salat dan yakin ada keraguan atau kesalahan, lakukan sujud sahwi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Iya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dari kelompok kami akan menjawab soal apa itu sujud syukur dan kapan dilakukan. Sujud syukur adalah bentuk ibadah yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat atau karunia yang diberikan, baik itu nikmat yang besar maupun kecil. Sujud ini dilakukan sebagai wujud pengakuan atas kemurahan Allah yang telah memberikan kebahagiaan atau kelancaran dalam hidup seseorang. Bagaimana cara melakukan
lainnya seperti yang dalamnya beda. 2. Mendapatkan keberhasilan atau anugerah dari Allah dalam hal apapun. 3. Ketika Allah SWT menghindarkan seseorang dari suatu musibah atau kesulitan. 4. Dalam setiap situasi yang membuat seseorang merasa sangat bersyukur kepada Allah. Ya, soal nomor 3, lanjut. Ini soalnya jawabannya. Soal nomor 3. Apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum melakukan sujud syukur? 1. Niat sebelum melakukan sujud. Seseorang niat di dalam hati untuk melakukan sujud syukur kepada Allah atas nikmat yang diterima. Niat ini tidak perlu diucapkan secara verbal, cukup dalam hati. 2. Posisi. Lakukan sujud dengan cara seperti sujud dalam salat, tempat dahi dan hidung di lantai. Kedua, telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki juga menyentuh lantai. 3. Doa. Selama sujud, syukur selalu bisa mengajarkan doa syukur kepada Allah, memujinya, dan berterima kasih atas nikmat yang diberikan. Bisa juga membaca doa-doa pendek yang berisi pujian dan memohon kebaikan. Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kemudian kelompok 3 lagi. Hasil dari kami kelompok 3 adalah 1. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan sebagai respon terhadap bacaan ayat sejadah dalam Al-Quran. Dan kapan saja sujud tilawah dilakukan, yaitu saat membaca Al-Quran dan saat mendengarkan orang lain membaca. 2. Bagaimana cara melakukan sujud tilawah baik di dalam maupun di luar? Yaitu cara melakukan sujud tilawah pada dasarnya sama baik di dalam maupun di luar. Berikut langkah-langkahnya. 1. Niat. Sebelum melakukan sujud tilawah, seseorang niat di dalam hati untuk melakukan sujud tilawah sebagai penghormatan kepada Allah atas ayat yang dibaca atau didengar. 2. Sujud. Setelah itu, lakukan sujud dengan cara yang sama seperti sujud salat, yaitu letakkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, lutut, dan ujung jari kaki ke tanah dalam posisi sujud. 2. Tidak ada bacaan tertentu yang wajib dibaca dalam sujud tilawah, tetapi boleh membaca doa atau kalimat tasbih seperti dalam sujud biasa, misalnya Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. 3. Apakah ada perbedaan tata cara sujud tilawah saat melakukan secara sendiri atau berjamaah? Tata cara sujud tilawah pada dasarnya tidak berbeda, baik dilakukan sendiri maupun berjamaah. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sujud tilawah secara sendiri. Anda bisa melakukan sujud tilawah secara langsung setelah mendengar atau membaca ayat sejadah tanpa perlu mengikuti aturan salat. 2. Sujud tilawah berjamaah. Sujud tilawah berjamaah juga bisa dilakukan berjamaah. Biasanya dalam situasi seperti ketika mendengarkan pembacaan Al-Quran dalam pengajian atau ceramah. Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, setelah kita berdiskusi tadi, menurut kalian bagaimana hasil dari analisis informasi yang kamu dapat? Silakan dari kelompok 1. Iya, kemudian kelompok 2, apa hasil analisisnya? Analisis dari sudut sahwi adalah 1. Jenis kesalahan, 2. Jenis sudut sahwi, 3. Keutamaan dan ketidak. Iya, kemudian kelompok 3, apa hasil dari analisis yang kalian dapatkan tadi? Analisis dari sujud tilawah adalah 1. Sujud tilawah dalam sholat. 2. Keutamaan sujud tilawah. 3. Keistimewaan sujud tilawah. Nah, sekarang kita sudah mempelajari, hari ini kita sudah mempelajari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Paham semuanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, paham ya? Oke, baik. Sekarang kita akan menjawab soal-soal ya. Kita akan menjawab soal. Ini adalah evaluasi ya, ini soal. Silakan kalian jawab.
kelas ya. Semuanya sudah selesai? Sudah. Ya, sekarang Ibu ambil ya. Baik. Sekarang dari materi hari ini, apa yang kamu pelajari dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Ya, Maya. Materi tentang sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Materi tentang sujud syukur. Siapa lagi? Ya, ada. Materi tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Iya. Kasih tepuk tangan. Kemudian, kesulitan apa yang kamu alami dalam pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, Ceria dulu. Dalam membaca bacaan sujud tilawah. Dalam membaca bacaan sujud tilawah ya Yongki. Dalam menghafal bacaan sujud sahwi. Dalam menghafal bacaan sujud sahwi. Oke, baik. Mungkin materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan materi yang berbeda, yaitu hikmah dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada Nur Anissa untuk memimpin doa di depan. Kepada Nur Anissa, Ibu persilahkan. Bismillah.